Sekarang kita akan membahas tentang menyusun teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, ini teknik pengumpulan data ini dan instrumen penelitian itu berada di metodologi penelitian. Ya, seperti waktu itu kita pernah membahas tentang 5 poin apa yang ada di di metodologi penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Nah, ini penting menyusun teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, ada apa saja sih teknik pengumpulan data itu? Di antaranya ada wawancara. Yang keduanya ada angket, ada observasi, ada dokumenter atau dokumentasi, ya, ada tes. Nanti bagaimana caranya kita menyesuaikan atau dari pertanyaan penelitian, ya. Jadi kita bisa menyesuaikan teknik pengumpulan data itu sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dan data yang dibutuhkan yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian itu apa. Nah, ini contoh untuk ini ya, pengumpulan data dan instrumen ya. Misalkan ini ada pertanyaan penelitian di sini. Lalu ada sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data dan instrumennya. Nah, misalkan ini contoh ya. Ini contoh ini diambil dari sebuah penelitian di TK Aisyah Bandung ya. Tahun pelajarannya udah lama nih, 2010-2011. Ya, judul penelitiannya efektivitas penggunaan metode proyek dalam meningkatkan keterampilan sosial anak usia dini ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana efektivitas penggunaan metode proyek dalam meningkatkan keterampilan sosial anak usia dini di kelompok B, TK Aisyah. Sumber datanya siapa? Jadi untuk mengukur efektivitas penggunaan metode proyek ini, kita menggunakan sumber data. Sumber datanya siapa? Oh, di sini yang akan diambil sumber datanya adalah anak, ya. Jenis datanya adalah observasi atau keterampilan sosial. Maksudnya observasi keterampilan sosial, ya. Teknik pengumpulan datanya apa? Observasi. Nah, ini kan ingin mengetahui efektivitas. Efektif atau tidaknya metode proyek ini, ya kita akan observasi kemampuan atau keterampilan sosial anak. Kita akan menggunakan lembar observasi. Jadi di sini kita akan menentukan teknik pengumpulan datanya apa yang cocok dengan atau menjawab pertanyaan penelitian ini. Teman-teman, kalau tidak terdengar suaranya nanti tolong bilang ya. Iya, Bu. Oke. Jadi ini pertanyaannya begini, bagaimana efektivitas penggunaan metode proyek dalam meningkatkan keterampilan sosial anak? Karena ini kuasi eksperimen, jadi ingin melihat penggunaan metode proyek ini efektif tidak dalam meningkatkan keterampilan sosial anak. Makanya yang akan menjadi sumber data itu anak. Yang keduanya, jenis datanya observasi keterampilan sosial. Nanti teknik pengumpulan datanya observasi. Karena ini efektivitas, maka di sini ada pretest dan posttest untuk melihat kenaikan atau peningkatannya seperti apa. Kita akan melihat hasil pretest dan posttestnya. Dan di sini ada instrumen penelitian. Nah, kita karena sudah menentukan teknik pengumpulan datanya adalah observasi. Nah, di sini instrumennya adalah lembar observasi. Ya. Di sini butir pernyataan untuk melihat keterampilan sosial anak. Nah, teman-teman, juga sama nanti pertanyaan penelitian teman-teman apa? Ya. Nanti sumber datanya siapa?
bisa anak, bisa guru mungkin ya, atau mungkin bisa kepala sekolah, atau siapa lagi, disesuaikan dengan pertanyaan penelitian teman-teman semua ya. Jadi nanti kita buat instrumennya lembar observasi. Jadi kita akan mengobservasi keterampilan sosial anak ya. Ini berupa butir pernyataan untuk melihat keterampilan sosial anak. Misalkan ini hanya 2 pertanyaan di penelitian ini, ya berarti kita cantumkan pertanyaan kedua. Kalau hanya 1 ya silahkan hanya 1. Kalau 2, 2. Kalau 3 ya tinggal tambah 1 lagi ya. Jadi, nah yang kedua, ini bagaimana program pembelajaran dengan metode proyek yang diterapkan pada anak. Di sini sumber datanya bisa anak ya, bisa guru juga. Bagaimana guru menyampaikan, bagaimana respon anak terhadap pembelajaran misalkan ya. Jenis datanya juga ini observasi pembelajaran dengan menggunakan metode proyek. Teknik pengumpulan datanya observasi gitu ya. Di sini instrumennya itu lembar observasi pembelajaran dengan menggunakan metode proyek. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk membuat atau mencantumkan teknik pengumpulan datanya apa, itu disesuaikan dengan pertanyaan penelitiannya. Dan kita harus membuat, di sini kalau instrumennya tes, ya berarti kita menggunakan lembar tes untuk melihat apa misalkan ya. Oh di sini misalnya ini akan berbeda-beda tergantung dari pertanyaan penelitiannya teman-teman. Ya, pertanyaan penelitiannya bisa berbeda, sumber datanya juga beda, misalkan ya, jenis datanya bisa jadi tadi ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, ada survei ya, atau angket ya, atau ada tes gitu teman-teman. Mana yang kira-kira cocok dengan teman-teman ya, nanti disesuaikan. Oke. Nah, selanjutnya karena di sini kita mencantumkan bahwa instrumennya itu lembar observasi ya. Kita mencantumkan lembar observasi berarti kita harus membuat instrumen ya, lembar observasi untuk melihat keterampilan sosial anak. Nah, dibuatlah kisi-kisi pedoman observasi keterampilan sosial. Ya. Jadi di sini kita buat kisi-kisi pedoman observasinya ya, karena tadi di tabel yang tadi kita mencantumkan bahwa kita akan membuat instrumen berupa lembar observasi untuk melihat keterampilan sosial anak. Lalu kita buatlah ini ya, kita buat variabelnya tadi adalah keterampilan sosial. Lalu kita buat indikator. Indikator dari keterampilan sosial itu apa? Oh, misalkan, dari mana indikator ini ada gitu ya. Kan kita bisa melihat dari definisi operasional variabel. Ya, karena keterampilan sosial, misalkan, menurut para ahli itu mengandung atau terdapat beberapa indikator tentang keterampilan sosial. Misalkan yang pertama bekerja sama dan tolong menolong. Yang kedua berinteraksi dengan teman sebaya. Yang ketiga percaya diri dan keberaniannya seperti apa. Yang keempatnya ternyata keterampilan sosial itu salah satunya bertanggung jawab. Ada sopan santun, ada berbagi dan ada empati ya. Jadi teman-teman, kita bisa mengembangkan indikator ini dari sumber-sumber yang menyatakan apa saja sih keterampilan sosial, indikatornya gitu. Nah, kita bisa mencantumkan di indikator ini. Lalu kita bisa mendeskripsikan dari setiap indikator. Oh, bahwa bekerja sama dan tolong menolong itu
ditunjukkan dengan kemampuan anak dalam bekerja sama dan tolong-menolong dengan teman pada saat di kelas dan di luar kelas. Nanti deskripsinya apa? Di sini ada nomor item 1, 2, 3. Berarti nanti ada 3 pernyataan yang akan menunjukkan ke indikator kerjasama. Ya. Nah, yang keduanya, interaksi dengan teman sebaya ini ditunjukkan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dalam kegiatan di kelas dan di luar kelas. Ya. Nanti ada nomor item di sini 4 sampai 10. Berarti jumlah itemnya ada 7 misalkan begitu. Yang menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya. Ya. Begitupun seterusnya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indikator yang menunjukkan keterampilan sosial. Ya. Berarti berbagi juga sama ini ya. Untuk berbagi ditunjukkan dengan sikap anak mau berbagi mainan, makanan, dan minuman pada saat berinteraksi dengan teman di kelas dan luar kelas. Ya. Jadi di sini terdapat 30 item ya. 1 sampai 30 item yang akan diobservasi kepada anak yang merujuk pada 7 indikator keterampilan sosial. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan item ini? Bagaimana cara mengembangkannya? Kita bisa mengembangkannya sendiri ya. Misalkan seperti ini. Tadi yang menunjukkan bahwa indikator 1 itu ada 3 butir item. Nah, anak ikut serta dalam kegiatan kelompok. Anak bermain bersama temannya dalam kelompok. Anak saling membantu merapikan peralatan setelah pemakaian. Itu 1 sampai 3 menunjukkan kepada indikator kerjasama dan tolong-menolong. Ya, jadi ada kerjasama di situ. Nah, berinteraksi dengan teman sebaya itu nomor 4 sampai nomor 10. Kita lihat, berinteraksi dengan teman sebaya 4 sampai 10. Nah, ini pernyataannya ya. Anak mengajak temannya bermain bersama. Anak menegur temannya yang melakukan kesalahan. Itu merujuk pada kemampuan atau berinteraksi dengan teman sebaya. Nah, seperti itu kita mengembangkan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ya. Jadi teman-teman itu nanti disesuaikan dengan pertanyaan penelitian teman-teman, kira-kira teknik pengumpulan datanya cocok ke mana? Ya, wawancara kah, tes kah, observasi kah, ya, dokumentasi kah, gitu. Atau mungkin satu lagi tadi ada survei atau berupa angket ya. Nah, ini kita lihat butir itemnya tadi kan jumlahnya sampai 30. Ini ada 20. Nah, tambah lagi ini sampai 30. Jadi ini cara bagaimana mengembangkan instrumen penelitian ya, berawal dari menentukan teknik pengumpulan data. Jadi yang dicantumkan teknik pengumpulan data itu adalah teknik pengumpulan data yang memang dibutuhkan dengan penelitian kita gitu ya. Tidak semua teknik pengumpulan data kita masukkan gitu. Wawancara ada, observasi ada, survei ada, tes ada gitu. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan hanya misalkan hanya observasi dan dokumentasi misalkan ya. Oke. Jadi kita kembali ke sini. Di sini juga misalkan bagaimana program pembelajaran. Di sini kan observasi ya. Bisa juga ditambah di strip dokumentasi.
karena kita akan melampirkan foto-foto kegiatan pembelajaran misalkan. Ya, kita juga akan melampirkan RPPH-nya seperti apa, evaluasinya bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman, pertanyaan penelitian ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian teman-teman semuanya. Ya, sumber datanya juga sama, disesuaikan. Mungkin kemarin ada yang sumber datanya guru, ya. Mungkin sumber datanya ada kepala sekolah. Sumber datanya adalah pengasuh misalkan. Atau guru bantu di kelas misalkan ya. Itu bisa disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Ya, jenis datanya pun disesuaikan. Karena ini akan melihat keterampilan sosial anak, sehingga yang diobservasi adalah keterampilan sosial. Ya, jadi begitu.